Okay, we're gonna start it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so thank you for joining again in Hall of Freedom. It's a place to enjoy, it's a place to relax, it's a place to open up our mind to study and understand English from very early level, from the basic understanding level. And in this Hall of Freedom, we're gonna create, a positive atmosphere of learning English to help us get easier and more effective way to study English in the future. Jadi di sini, as I told you before, jadi di pertemuan ini sudah tidak terasa kita ketiga ya. Nah, untuk yang kemarin ternyata masih ada yang kurang maksimal. Nah, it's okay gitu ya. Nah, hari ini I would like to talk about a previous discussion gitu ya, related to this ya. Jadi sentence fragment ya. Kalau saya lihat hasilnya, ini adalah report ya. Report partisipannya yang tertinggi Akil ya, dengan hanya salah satu ya. Diikuti oleh Astrid ya, sepertinya Astrid juga salah satu ya akurasinya. Nah, ini terkait tentang sentence fragment ya. Ini ternyata masih ada yang dibawa langsung dari salah satu. Oh sebentar, belum saya share ya. Hold on a minute. Share it first. Nah, can you see this? Nah, ini adalah nilai yang kemarin. We talk about sentence or fragment ya. Ada Akil yang the best one, jadi diikuti oleh Astrid. Terus di situ ada Fenty ya, salah 2 ini. Terus Mita Prilia salah 6 di sini. Misbahul Ulum salah 8, Intan salah 8, dan ini semuanya hampir sama ya, salah 8. Nah, apa sih kesulitannya di sentence fragment ini? Okay, what actually the kesulitan yang kalian ini ya? Coba kita akan melihat ya sentence fragment yang ada di sini ya. Misalnya, the line at the grocery store was very long. Nah, kira-kira ini apa ini? Kita bahas dulu ya sebentar ya, sambil mereview what we have learned, in the previous lessons. Nah, ini kita coba dulu. Nah, once the children are done playing, kira-kira apa ini? Akil, can you try? Atau Firman? Atau Mas Firda? Atau Muhammad can try? Once the children are done playing, ini masuk fragment atau sentence? Fragment. Okay, fragment. How do you know it? Karena di sini tidak menimbulkan pertanyaan ya. Once the children are done playing. Nah, ini adalah fragment ya. Kenapa? Karena tidak menunjukkan makna apapun gitu ya. Jadi sekali lagi kalimat dalam bahasa Inggris ya. Saya coba papan ya. I want to make it clear first ya. Di sini kita kemarin sudah belajar tentang ini ya, terkait tentang power of speech ya, 8 itu. Mudah-mudahan semakin kesini semakin bagus. Nah, and this one, nah inilah yang menjadi penting ya kemarin, basic English sentence structure ya. Kata kunci kemarin ada berapa kata kunci untuk memaknai kalimat? 8, Pak. Itu part of speech ya. Yang part of speech itu ada 8 ya. Kalau yang part of speech ini Mas ya, yang part of speech itu kan onderdil ya, dalam bahasa Inggris itu ada 8 apa saja? Noun, verb, adjective, adverb. Nah, ini conjunction, preposition, interjection, dan pronoun, right? Nah, next kita hari ini akan
mereview about a sentence. Apa itu sentence kemarin? 3 kata kuncinya. Masih ingat? Yang pertama, a group of words, ya, kumpulan kata. Oke, group of words. Oke, apa lagi? Oke, a group of words, kumpulan kata. Apalagi? Yang dimaksud sentence itu kan ada a group of words. Masa lupa? Ayo, yang kedua. At least, paling tidak consist of. At least. Subjek dan verb. Consist of subject and verb. Nah, ini yang penting ya, consist of subject and verb. Terus yang terakhir apa kata kuncinya? Has, memiliki makna, has complete meaning. Nah, ini 3 makna utama dalam kalimat. Jadi dikatakan kalimat itu kalau dia itu sudah sudah 3 kata kunci ini. Nah, selain itu berarti dia adalah fragment ya. Fragment itu sebenarnya kan makna utamanya fragment itu dia group of words gitu ya. Bisa jadi ini adalah group of words ya. Ya, juga ada group of words ya kan, group of words. Misalnya di sini juga ada misalnya ya, bukan hanya at least ya. Misalnya sudah ada subjek ya kan, sudah ada verbnya kan, mungkin sudah ada objeknya juga. Ya, terus tetapi fragment itu has no complete meaning. Nah, ini yang menjadi penting ya. Tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi sama dengan contoh yang Mr. Irul kemarin ini. Kalau nanti di sastra Inggris itu ada kaitannya dengan memahami adverb ya, memahami adverb. Misalkan kata when I love you. Itu kemarin apa? Ini kira-kira kalimat atau bukan? Kalimat. Ya, oke, that's it. Kenapa I love you it's a sentence? Kemarin jelas ya. 3 komponen ini sudah terpenuhi ya. Kumpulan kata yaitu 1, 2 ya. Minimal sudah ada 2 ya. 2 kata lebih itu sudah disebut ini. Terdiri subjek dan verb. Oke. Has complete meaning. Maka I love you itu sentence ya contohnya. That's it. Nah, yang berikutnya di sini contoh yang fragment. Nah, ini sama dengan kata yang sama tapi dikasih if. I love you. Nah, ini lebih panjang daripada ini. Sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, sudah ada objeknya. Tetapi gara-gara if, ya kan, maka ini salah ya. Contohnya adalah if I love you. Di sini maknanya adalah tidak ada ya, no complete meaning dan tidak bermakna apa-apa ya. Maka if I love you ini masih butuh kalimat pelengkapnya. Nah, jadi fragment itu bisa jadi anak kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi no complete meaning. Dari sini bisa dipahami ya. Any questions? Coba saya cek lagi yang sudah hadir. Oke, any questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, mudah-mudahan kita stabil ya. 9 orang ini, meskipun yang daftar ini kemarin kepala sekolah itu meminta gerakan Hall of Freedom ini disebarkan ke sekolah dan bekerja sama dengan guru-guru bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu saya mencoba share this idea to all English teacher in our school
And as I told you before, as you know, right, di Saturday kemarin itu saya undang gitu ya. Nah, hari ini sengaja saya tidak mengundang karena sudah tahu kan setiap Sabtu jam 8 sampai jam 9 kita ada ketemu Hall of Freedom. Kalau memang mungkin mereka they have a time, they will come to our class gitu ya. Karena memang as I dedicate, this program is for freedom learners to enjoy understanding English with the way we learn gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan nilai atau buku LKS atau gimana, tetapi percayalah at the end of the day apa yang kita bahas itu akan membantu kamu memahami segala hal dalam konteks bahasa Inggris. Oke, ada pertanyaan dulu terkait tentang sentence dan fragment ya. Jadi sentence itu kata kuncinya ini ya, complete meaningnya ini loh yang paling penting ya. Complete meaningnya ini harus jelas. Meskipun panjang tapi kalau nggak ada maknanya itu adalah fragment ya. Oke, kita kembali lagi. Sorry. Nah, kita lanjut sekarang. The baseball player threw the ball. The baseball player to the ball. Oke, saya akan tunjuk aja ya, nggak apa-apa salah. Firman. Apa Fir? Baseball player. Fragment, Pak. Oke, tadi fragment apa penjelasannya? Kalau kamu dengerin, fragment itu artinya adalah fragment itu sebenarnya kan yang tidak jelas ya, has no complete meaning. Jadi fragment itu sebenarnya kalimat yang salah lah ibaratnya, bukan kalimat yang sempurna. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, Mas Firman, the baseball player threw the ball. Ini kalimat yang sudah dipahami yang sempurna atau masih fragment yang nggak jelas? Mas Firman bisa nyoba lagi? Can you try it again? Apa tadi? Mas Firman? Kalimat yang udah jelas, Pak. Oke, berarti apa namanya? Sentence atau fragment? Ya, itu kok malah. Iya, jadi sentence here it's a complete, ya, it's a complete. Ada subjek, ada verb, ya, jelas sama di sini. Kalau ada subjek verb saja belum tentu sentence ya. Sentence itu dalam artian complete meaningnya itu ya. Sama-sama ada subjek verb di sini belum tentu juga gitu ya. Maka kita harus memahami itu. Makanya kalian kalau mau buat kalimat, mungkin mau nulis, jangan sampai membuat fragment ya. Misalkan ya, panjang nih contoh nih ya, contohnya Mr. Nur misalkan the girl yang seperti itu, the girl dancing ya kan on the stage ya, on the stage with the long black hair ya. The girl dancing on the stage with the long black hair. Misalnya long black hair and a strip, misalnya strips t-shirt misalnya ya, a strip t-shirt. Nice misalnya. Oke. Nah, ini kan seolah-olah panjang banget ini. Kalau orang yang nggak paham, wah ini pasti kalimat gitu ya. Padahal kalau kita lihat ada subjeknya, ada the girl, ada verbnya. Kira-kira dari kata the girl dancing on the stage with the long black hair and strip t-shirt, nice. Nggak ada ya. Jadi strip ini kata sifat, menjelaskan t-shirt. Nice tiba-tiba kata sifat lagi gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan fragment ya. Jadi meskipun panjang, kita harus paham betul bahwa kalimat itu harus benar-benar 3 kata kunci ini diingat-ingat ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Do you have a question? Terkait ini ada pertanyaan? Please feel free ya.
kalau terlalu cepat, you can stop me and ask me to repeat again, ya, untuk mengulang kembali ya. Misalkan, Mister, fragment kok saya belum jelas ya. Misalnya, boleh. Jangan tegang, jangan kayak di kelas ya. Kita buat Hall of Freedom, namanya aja Hall of Freedom. Hall itu artinya adalah ruang ya, freedom adalah kebebasan. Jadi ini adalah ruang kebebasan kita menjadi diri kita, belajar bahasa Inggris ala kita, yang tujuannya nanti tentu saja adalah kebahagiaan kita memahami bahasa Inggris yang lebih mudah dan komprehensif. Nah, memahami sentence yang ini ada kaitannya nggak dengan pelajaran di sekolah atau di kelas? Of course. Ketika kamu nanti buat kalimat, entah itu memahami apa, nah itu pasti ya, apalagi minggu ini kita akan belajar tentang adverb clause. Nah, adverb clause itu misalnya contohnya kayak gimana? Adverb clause itu. Kira-kira adverb clause itu masuk sentence atau fragment? Misalnya ya, ada contoh begini. When I see you. Nah, ini adalah adverb clause. Kenapa? Karena ada when di situ ya. Nah, kira-kira when I see you itu fragment atau sentence? Bisa dijawab. When I see you, kira-kira ini sentence atau fragment? Akil. Pilihannya apa? Fragment, Pak. Iya, fragment. Very good ya. Jadi when I see you itu ternyata masuk fragment. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang tidak ada maknanya ini when I see you. Nah, ini dalam bahasa Inggris ini disebut dengan adverb clause ya. Jadi fragment di sini kalau dinamai ya, dari sini itu namanya adverb clause. Jadi adverb clause itu tujuannya apa? Memperjelas kalimat saja. Dia fungsinya anak kalimat gitu ya. Jadi fragment itu bisa jadi anak kalimat, bisa jadi kalimat yang memang belum sempurna ya, belum ada indikasi complete thought-nya atau complete meaning-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi katanya Mas Firman adalah sentence. Oke, very good Mas Firman. Ini Mas Firman kemarin sudah ngisi nggak yang ini, Mas Firman? Nggak ikut ya, nggak ngerjakan kuis ya, kalau nggak kelihatan namanya. Belum, Pak. Oke, nah kalau bisa nanti kalian usahakan untuk setelah pembahasan gitu ya, karena saya biasanya selalu mengasih link untuk follow up kegiatannya, dan itu saya kasih waktu 1 hari penuh. Ya makanya kalau misalnya sibuk, misalkan habis we learn English, terus kamu mungkin ada kegiatan, nggak apa-apa, tapi nanti habis duhurnya atau apa langsung cek ya di MS Team-nya, di Hall of Freedom-nya itu ada link di situ. Untuk apa? Tujuan saya adalah kalian paham nggak gitu ya. Nah terbukti kan ternyata kalau saya lihat dari penjelasan ini, yang sudah lulus dari KKM gitu ya, ibaratnya nilainya 87, 60, hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 4 ya. Di bawah itu di bawah nilai 60. Artinya bahwa ketika saya jelaskan kalian paham, tapi ketika di ini, nah ini yang saya penting ya, sehingga Mr. Irul tahu, oh kalian perlu diulang lagi nih gitu ya. Seperti itu, makanya nanti siapapun kalau bisa untuk mencoba lagi ya. Oke, yang berikutnya saya minta before the football teams practice each day after school. Nah ini apa namanya, sentence atau fragment? Kamu lihat aja, ini ada complete thought-nya atau enggak. Kalau belum sempurna, masih janggal, artinya ada yang ini, you can say fragment. Kalau sudah jelas menurut kamu, silakan buat itu sentence. Saya minta di sini coba Intan Rizky ya, Intan Riz. Coba Intan. Can you try Intan? Before the football teams practice each day after school. Ini masuk sentence kah? Sudah sempurna kah? Sudah ada complete thought-nya kah? Atau fragment ya, belum bisa dipahami gitu ya, atau ada yang masih butuh kalimat utama, maksudnya ada kalimat lainnya. Intan?
Halo? Gak apa-apa salah, it's okay. Jangan takut salah ya. Jadi kalian itu selama ini if you learn English, you always under pressure. Don't worry, you get a mistake, it's fine. It's not a sin, it's not your fault. Dia nggak dosa. Salah itu bukan berdosa ya, justru belajar. Intan, ayo dijawab. Ini ditinggal tidur atau gimana ini? Atau jaringannya? Intan Rizkiono. Oke, saya coba next. Intan Permatasari. Intan Permatasari? Ya, Pak. Iya, mudah-mudahan meskipun sambil cuci baju, mungkin bantu ibu, mudah-mudahan masih bisa mendengarkan dan memahami. Ini ada question, kira-kira kamu pilih yang mana? Sentence or fragment? Fragment, Pak. Oke, alasannya? Karena kalau fragment tadi apa kata Mr. Irul? Nah ini di screenshot ya ini. Sorry. Belum menunjukkan complete thought ya. Kalau subjeknya ada, tapi kan yang menjadi fragment itu kan biasanya kan yang menjadi kalian harus perhatikan itu complete meaningnya ya, complete thought-nya. Nah ini before ya kan, before ini kan keterangan ya, ini namanya adverb. The football teams ini kan subjek nih, the football team subjek. Practice itu verb. Each day setiap hari atau each day masing-masing hari. After school ya, setiap hari setelah sekolah. Tapi gara-gara ada before, maka ini menjadi fragment karena tidak ada maknanya apa-apa. Kayak tadi ya, gara-gara I love you kan sudah sentence, ditambahi if I love you sudah menjadi fragment. Oke, bisa dipahami, Intan? Intan, do you follow me? Bisa dipahami ya? Betul jawabannya Intan, cuman saya perjelas lagi tadi. Intan, do you understand what I mean? Intan Permatasari? Halo? Oke. Ini saya nggak tahu ini sinyalnya apa-apanya ya. Rebecca, oke Rebecca, please now your turn. Rebecca, kira-kira ini apa nih ya? Mungkin baru gabung ya hari ini, tapi it's okay. Tanpa mengurangi ini ya, saya rasa tadi udah jelas kalau mengikuti pelan-pelan. Jadi di sini ada kalimat after reading the entire books, itu masuk sentence atau fragment menurut Rebecca? Oke, tidak jelas suaranya. Can you say it again? Rebecca, karena suaranya nggak jelas, mungkin bisa diketik ya di sini. Coba ini kan ada chat ya, ada chat yang bisa digunakan, misalnya di sini. Bisa nggak menggunakan chat? Bisa. Rebecca bisa coba. Ini kayaknya juga ini ya. Apa tadi jawabannya? Sentence atau fragment? Halo? Iya, kayaknya sinyal saya. Oke. Nanti kita coba ya, karena memang sinyalnya MS Team ini kayaknya berat ya di kalian. Tidak semuanya sih. Oke, cuman mudah-mudahan masih tetap bisa ngikutin ya. Coba ke Yesi dulu. Yesi Indriawati. Kalau Yesi?
Ini masuk apa sesi? After reading the entire book, sentence or fragment? Sesi? Ya, after reading the entire book, ini bisa dilihat di soal yang di HP-nya, mungkin kalau pakai HP, di screenshot di share screen-nya itu, pilihannya dua, sentence atau fragment. Gak apa-apa sih, it's okay. Jangan takut salah lah. Jadi, apa? Apa yes? Fragment. Oke, fragment. Kenapa fragment? Ayo dikasih alasan dikit aja. Ayo dicoba. Karena itu kurang. tidak menunjukkan makna yang sempurna ya. Apalagi di sini tidak ada subjeknya ya. Oke, very good. Ya, baik. Ya. Oke, thank you. Nah, sudah. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya materi hari ini. Ya, mohon maaf tadi saya nge-review ini, saya memastikan ya. Nanti kalau saya kirim link lagi, coba dikerjakan dan mohon di atas 60 sudah ya. Kalau bisa 100 semua ya. Nah, di sini nanti ada beberapa kata yang terkait ini. Oke, saya cepat saja. Ayo coba bareng-bareng yuk. Biar cepat. She likes pizza, fragment or sentence. Siapapun bisa jawab. Come on. Sentence. Okay, very good. Next. Sentence. Okay, cool. Thank you. Next. Once upon a time in a land far, far away. Fragment or sentence? Fragment. Okay, cool. Thank you. Good job. Next. Whenever we go to the amusement park with our best friend, fragment or sentence? Fragment. Okay, very good. Karena nggak jelas ya kalau sudah ada itunya udah pasti fragment. He fell off his bike, fragment atau sentence? Ayo, siapa bisa mencoba? Fell off his bike, fragment or sentence? Sentence. Sorry, say again. Sentence. Sentence, okay, jelas ya. He fell off his bike, ini lengkap ya, menunjukkan makna yang sempurna. He fell, dia jatuh. Fragment atau sentence? Sentence. Sentence. Yes, very good. Jelas, meskipun dua tapi jelas. Okay, cool. Next, the line at the grocery store was very long. Sentence. Yes, very good. Next, the birthday party will be a lot of fun. The birthday party will be a lot of fun. Fragment. Ya, sentence ya, karena the birthday party will be a lot of. Jadi ini jelas sudah. Jadi kalau tidak ada when, after, before, once itu berarti dia itu biasanya sih sentence ya. Tinggal melihat ada subjeknya atau enggak ya. The cloud in the sky look rather ominous. Fragment atau sentence? Sentence. Yes, very Sentence. good. Very good. Next. The kids baked a cake for their friends. The kids baked a cake for their friends. Sentence or fragment? Fragment. Coba dicek lagi. Masa ini nggak jelas? Sentence. Iya jelas. Salah. Iya. Okay, good. Next. When I graduate from high school. When I graduate from high school. Fragment. Yeah, fragment. Yeah. Baik. Nah, itu ya. Terakhir, after waiting in line 3 hours to ride the roller coaster. Fragment. Fragment. Ya, fragment. Ya, mudah-mudahan yang lain bisa memahami bagaimana sentence dan seterusnya. Nah, untuk tambahannya, jadi kalau nanti ada tambahannya,
Nah ini ya, ini adalah tambahan nanti yang akan saya share untuk kegiatan kita. Nanti dalam bahasa Inggris itu ada run on sentence ya, tambahannya ya, saya tambah di sini. Jadi ada yang terakhir namanya adalah runs on gitu ya, runs on sentence ya, runs on biasanya sentence gitu ya. Runs on itu maksudnya apa sih? Ada runs on gitu ya, kayak runs on sentence itu. Jadi dia ada subjeknya gitu ya. Ada komponen yang tapi tidak lazim, misalnya yesterday misalnya ya, yesterday kalau yesterday berarti lampau kan ya, misalnya I went to Bali gitu ya, terus koma, di sini ada kata she misalkan ya, cooks in the kitchen. Nah ini namanya run on sentence ya. Sampai ini ya, kitchen, run on kitchen. Nah ini kenapa ini run on, karena ada when di situ adalah verb 2, kok ini setelah koma kok ini verb 1 gitu ya, sorry, kok ini verb 1. Nah ini namanya runs on, nanti dalam bahasa Inggris disebut runs on sentence. Jadi komponen ini tidak sesuai ya, jadi kalau misalnya ini mau jadi kalimat benar harusnya paralel. Kalau di sini lampau, maka di sini harus lampau. Nah, ini juga ada kasus-kasus yang terkait dengan run on sentence. Jadi, sentence yang tidak sesuai dengan kaidah ya. Jadi, kalau waktunya lampau ya harusnya lampau gitu ya. Nah, jadi paham ya, ada 3 ya. Biasanya sentence itu di sini adalah complete ya. Jadi di sini maknanya adalah sempurna ya, complete meaning ya, yang paling penting. Sedangkan yang kedua, fragment, ini tidak complete. Sedangkan run on sudah complete tetapi nggak cocok ya, tidak setara, waktunya tidak tidak konsisten. Yesterday I went to Bali, she cooks in the kitchen. Atau juga misalnya kita tahu kalau kelas 12 itu kan ada conditional sentence ya, misalnya if I have misalnya a free time. Nah, kalau di situ if anak kalimatnya di depan, maka jangan lupa ada koma di sini. Nah, itu baru di sini ada kalimat utama. If I have a free time, I will misalnya ya. Ini yang I will call you misalnya, yang gampang saja. Nah, ini adalah koma. Nah, di sini ini perlu ya, penting sekali adanya koma ya. Nah, misalnya ini benar ya, ini benar. Yang berikutnya salah atau run on sentence kalau if misalnya I have a free time, tapi nggak dikasih koma, langsung I will call you. Nah inilah disebut juga dengan run on sentence. Ya, run on sentence. Ya, run on sentence itu artinya kalimat yang keluar dari kaidah bahasa yang disepakati ya oleh beberapa pakar ya. Dan memang itu aturannya harus digunakan. Jadi satu ya, run on itu bisa jadi waktunya tidak paralel, tidak sequence gitu ya, atau tanda bacanya yang tidak tepat. Itu juga biasanya kaitannya dengan run on sentence. Bisa dipahami ya? Nah, hold on minutes. Nah ini akan saya kasih assignment untuk kalian nanti ya dikerjakan. Nah ini sudah ada run on sentence. Nah mungkin coba kita lihat mana nih yang kaitannya. Nah ini ya di sini nih. Misalnya yang ini ya. Your socks are gross and smelly. Don't leave them in my room. Silakan ya. Ini ada pilihan 3 ini. Apakah sentence fragment? Berarti kalau sentence fragment itu ya berarti ya kalimatnya tidak sempurna gitu ya. Atau complete sentence, berarti complete sentence itu yang complete thought itu tadi ya, sama ya, dengan sentence saja atau complete sentence sama. Atau run on sentence. Kalau kalian lihat, your socks are gross and smelly, don't leave them in my room. Nah, kira-kira inilah yang disebut dengan run on sentence. Kenapa kok disebut run on sentence? Tanda bacanya nggak jelas di sini, your socks are gross and smelly. Di sini kan harusnya ada koma. Kalau mau meletakkan don't kan harus ada subjek duluan. Nggak mungkin subjek itu ngampung di sini, kan sudah punya verb yang lain ya di situ.
Nah, tanda baca ya kan yang ambigu di sini itu biasanya juga bisa disebut dengan run-on sentence. Kalau pertanyaannya 3 seperti ini. Tapi kalau hanya 2, ini kalian bisa menyebutnya sentence fragment juga bisa. Tetapi kalau ada 3 pilihannya, kalian lihat saja, oh ini sudah benar nih gitu ya, kayaknya udah lengkap, tapi tanda bacanya di sini tidak ada subjek sebagai penghubung. Don ini mana subjeknya? Kalau your shop kan harusnya yang sudah ada are, berarti subjeknya ya are di sini. Kalau memang mau dikasih koma, berarti harus adanya subjek lagi gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini akan saya assign gitu ya, akan saya assign nanti. Nah, ini saya kasih waktu 1 hari ya untuk kalian coba di rumah. And I would like to assign dan akan saya taruh di sini. Nah, ini adalah link yang nanti kalian coba setelah ada ini. Oke. Gak apa-apa lah ya. I'm sorry. Kok malah ini ya. Oke, sebentar. Oke, ini belum saya ketik berarti ya. Saya klik linknya. Nah, ya here you go. Nanti ya. Nah, itu cara ngerjakan seperti itu. Saya akan lihat nanti seperti apa peningkatan kalian untuk hari ini ya. Terkait tentang makna sentence yang 3 ini ya. Tentang complete atau fragment atau run on. Any question? Any question, ladies and gentlemen? Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau tidak ada, sekarang saya akan mulai ke sentence ya. Mulai ke jenis kalimat dalam sebuah tenses. Nah, inilah yang saya bilang ke kalian di kelas. Kalau mau memahami finite ya harus tahu tense gitu ya. Nah, inilah coba di screenshot. Di screenshot kalian ya. Jadi dalam bahasa tenses, nah ini mungkin biar kalian mudah. Di sini present, ada yang tahu present? Oke, coba nanti di present itu berarti untuk sekarang ya, jangan lupa ya. Sekarang ya. Oke, mungkin saya akan coba dengan buku yang lain ya, biar lebih ini. Hold on minutes. Nunggu sambil Pak Irul ini bisa tanya ya, gak apa-apa. Jangan ditunda ya kalau ada sesuatu yang membuat kalian ingin bertanya. Please don't be afraid. Jangan takut. Harusnya Hall of Freedom itu relax gitu ya. Oke. Sebentar, saya akan ini biar ini. Nah ini lebih gampang ya. Nah ini sama ya, ini adalah pola sama dengan yang tadi, cuman ini sudah saya kasih makna ya. Silakan disitu. Jadi kalau ada sekarang berarti semua hal. Nah ini yang penting ya, semua hal berarti ini semua ya, dari awal ini kolom yang saya lingkari dengan warna biru ini, it's all in present condition. Jadi semua itu lurusnya merah ini, adalah jenis present atau sekarang. Tinggal kalian lihat jenisnya ya, perubahannya. Misalnya, misalnya apakah itu jenisnya sederhana? Sekarang sederhana berarti masuk di sini ya. Apakah itu modelnya sekarang sedang berlangsung? Silahkan, berarti modelnya nanti sedang berlangsung akan ke sini nih gitu ya. Apakah itu sedang sempurna? Berarti sedang sempurna. Sekarang sempurna. Nah, misalnya, maka di situ nanti kalian menggunakan hash F ini. Apakah itu menggunakan sempurna sedang? Nah, kita nggak akan ngomong ini dulu ya. Kita akan ngomong ke yang satu-satu dulu ya. Karena ngerti satu, nanti ngerti semuanya. Oke, hold on a minute. Saya akan hapus.
Ini adalah bisa dipahami ya. Jadi lurus dari jadi ada present simple, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Oke. Nah, I want to focus now. Jadi saya akan memfokuskan ke satu bentuk saja hari ini. Mana ini? Oke, satu bentuk saja ya. Yaitu kemana? Bentuk ini yang saya akan fokuskan adalah di present dan sekarang. Nah, berarti sesuatu yang sifatnya sekarang sedang berlangsung itu, sekarang dan sederhana. Apa berarti ciri-cirinya? Yaitu menggunakan bentuk verb 1 yang ditambah dengan SES ya. Kalau negatif nanti di situ ada ini ya, kalau negatif nanti ada does not sama do not. Oke. Nah, ini seringkali sudah kita bahas ya. Misal kita akan coba nih ya. Akan saya coba ke papan yang saya buat di sini. Biar jelas, saya akan perbesar. Misalnya kita pakai subjek kata kerja dulu deh ya. Kata kerja sehari-hari deh. Coba let me know kegiatan sehari-hari, misalkan read ya, membaca, atau di rumah apa saja. Coba Akil, satu kata kerja yang biasa kamu gunakan sehari-hari apa? Sleep misalnya ya. Apalagi? Drink it. Oke. Drink it ya. Oke. Mungkin 5 deh, paskan 5 ya. Read, sleep, drink, eat, dan apa lagi satu? Play ya. Masa baca terus ya, maka mainnya juga ada ya, biar kita imbang. Nah, anak-anak, jadi ini sebenarnya kan sangat bergantung ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan read, sleep, drink, eat, play ini, misalnya kita pakai yang subjeknya di sini yang I ya. Yang I. So, I ya. Atau I aja deh ya. I, you, we, they sama ya. Nah, I read a book, I sleep, I drink a juice, I eat banana, I play mobile phone misalnya. Oke, coba ikuti saya ya. I read a book. Bersama-sama semuanya. I read a book. I read book. I read a book. Oke, semuanya bisa di-on-kan ya, yang membaca. Oke, I sleep. I sleep. I sleep. I drink. I drink. I drink. I eat. I eat. I eat. I play. I play. Oke, good job. And look at this. Nah, ini berarti semuanya tidak ada penambahan apapun ya. Tapi kalau misalnya subjeknya sudah saya rubah, nah misalnya subjeknya sudah saya rubah menggunakan he atau she atau it, nanti berubah ya. Read ini berubah menjadi apa di sini? He reads. Apa ada apanya ini? Ada S-nya ya. Terus di sini, what about sleep? He sleeps. Yang nomor 3, he drinks. Yang number 4, he eats. Yang number 5, plays. Baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan penambahan S dalam simple present itu ya. Jadi semuanya ada S-nya, yang ini tidak ada. Oke. Dari sini saya memberikan waktu untuk ada pertanyaan. Any question? Any questions? 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi ada 11, ini turun lagi ya. Mungkin sinyalnya, dan memang untuk online itu kita harus benar-benar sabar ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya terakhir ya, untuk ini berarti kita fokus ke simple present ya, ke simple present. Nah, untuk negatifnya bagaimana? Maka nanti ketika subjeknya ini
you ini dan seterusnya itu ya, yang apa namanya, yang banyak itu, maka nanti kita akan menggunakan don't read, ya kan, dan seterusnya ya. Kalau ke bawah tinggal buat saja menjadi don't sleep dan seterusnya. Oke. Kalau yang sebelah sini maka menjadi apa? Ketika he maka menjadi doesn't read. Nah, read-nya apakah perlu ada s? Tidak ya, karena sudah ada doesn't. Oke. Maka doesn't ini adalah pengganti dari s yang ada di sini ya. So you don't need to. Doesn't read yang berikutnya kira-kira menjadi apa? Doesn't sleep. Oke. Saya minta sekarang satu-satu ya, dari Muhammad Ferdi dulu. Subjeknya terserah mau pakai I atau pakai he ya, terserah. Kalian bebas memilih ya, subjeknya atau he atau apa, terserah. Silakan Mas, dimulai dari yang sebelah kiri. I atau you atau pakai he atau she, berarti kalau pakai I dan you berarti sebelah kiri ya, tidak ada s-nya. Kalau yang ini silakan dibuat dibacakan. Oke, misalnya ini contoh saya dulu ya, misalkan ya. You read a book and I sleep and they drink. I eat and I play. He reads, she sleeps, it drinks, she eats, and Rudy plays misalnya. Terus yang di sini, I don't read, I don't sleep. Misalnya di sini, he doesn't read, he doesn't sleep. Oke, seperti itu. Monggo Mas. You read a book. You sleep. Bedroom. Yes. You drink a juice. I eat a banana. You play ball. Okay. I don't read a book. Okay. I don't sleep at bedroom. Okay. Next, sebelah kanan. He is read. Hmm. She sleeps. Okay. She drinks. She eats. She play. He doesn't read a book. She doesn't sleep at bedroom. Okay, thank you. Satu lagi yang mewakili yang perempuan, saya minta yang perempuan. Ini kan berkurang kembali. Jadi kalau sudah menunjuk ini tiba-tiba sinyal hilang biasanya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi monggo siapa, Akil aja deh ya, diwakili Akil, come on. I read some book. I sleep at my grandmother's house. I drink some soda. I eat noodle. I play at a park. Okay, I play at a park. Ini langsung ke yang John itu, Pak. Terserah, mau langsung ke bawah, mau ke kanan dulu, it's okay, up to you. I don't read a book. I don't read at night. Gak apa-apa, okay. I don't drink milk. I don't eat. Gak usah semua, gak apa-apa, vegetable. dua aja gak apa-apa, Akil. Oke, next, yang sebelah kanan. She reads a book. Kurang, ada S-nya. Kalau baca ketika ada S-nya, maka she reads a book gitu ya, ada S. She reads a book. He sleeps at his bedroom. She drinks Drinks soda.
Ada S-nya, jangan lupa. Saya belum dengar S-nya ya, jadi jangan lupa. Kalau yang sebelah kanan ada S-nya semua. Oke, next. She eats a noodle. She plays handphone. She plays handphone. Oke, She next. doesn't read. Oke, She doesn't sleep. oke, thank you. Nah, inilah bentuk pola ya, pola yang kita pelajari hari ini. Nah, sebenarnya pola simple present itu nanti akan menjadi pola dasar kita untuk ke jenis yang lain ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh ini, maka nanti verb yang ini tinggal dirubah ya. Jadi sekali lagi untuk verb dalam konteks ini, memang yang menjadi penting, inilah yang berubah nantinya ya. Read menjadi is reading, menjadi has read, menjadi slept ataukah was sleeping, dan seterusnya. Itu dasarnya verbnya. Makanya bahasa Inggris itu yang paling sulit adalah modifikasi kata kerjanya di sini. Nah, karena kalau kata benda, kata sifat itu adverb itu tidak berubah. Tetapi kalau kata kerja, look at this ya. Ada verb ing nanti, ada verb 3 dan verb ing. Nah, ini bisa ditandai ya. Oleh karena itu, I think ketika kita sudah peka ini, maka kita akan mudah mau buat kalimat, mau mendeteksi kalimat, ini kalimat atau fragment, ini apakah run on sentence, kita akan mudah nantinya. Baik, ada pertanyaan dari sini. Nah, berarti ada 2 kegiatan hari ini. Saya review dari fragment sentence dan run on sentence. Yang berikutnya, saya akan memberikan tambahan activity related to simple present ya, khusus ke simple present ya. Jadi ini ya, simple present drill ini yang akan saya berikan tambahan untuk kalian kerjakan di sign yang ada di MS Team ya, linknya. Silahkan kalian coba nanti bersama-sama dengan yang run on tadi ya, fragment atau sentence itu untuk saya nilai ya. Sekali lagi, teruslah ngikutin karena nanti kalian akan lebih kuat dasarnya dalam konteks fundamental grammarnya. Oke, sebentar. Nah, ini saya akan tanam dulu di sini ya. Berarti ada 2. Yang ini adalah untuk kegiatan kita for understanding. Yang ini ya, di understandingnya simple present game lah ya. Jadi saya tidak simple present test tapi saya buat game. Silakan nanti polanya kalian hati-hati dengan pola ini ya. Nanti akan saya lihat nilainya dan akan saya bahas minggu berikutnya. Sedikit tetapi kita terus istiqomah, dan mohon nanti kalau misalnya kalian ingin latihan lebih lagi, saya diingatkan ya, Mr. Irul, tolong dong kasih lagi di MS Team, misalkan di sini tentang apa, kalian mau nambahin apa nih, pengetahuan apa, misalkan tolong dikasih fragment sama sentence lagi Mister, misalnya. Saya akan senang hati kalau ada yang minta gitu ya, sehingga benar-benar keinginan kalian, jadi sama-sama semangat belajarnya, begitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan mau bertanya ataupun mau meminta kegiatan untuk pendalaman materi. Nah, hari ini saya fokuskan ke simple present dulu sama tentang review kalimat kemarin. Well, any question? Astrid, do you have a question? Astrid, mudah-mudahan ngikutin ya. Oh ya, nah terakhir ya, jadi terakhir di ini kita sudah semua link yang di kita, yang link materi kita itu sudah ada linknya. Nanti akan saya share di MS Team juga. Mungkin yang mau mengulang ataupun yang belum paham, kalian bisa menggunakan link YouTube yang sudah kita tata ya. Jadi mulai pertemuan 1, 2, 3 terus sampai nanti itu akan saya masukkan di YouTube untuk kegiatan belajar untuk SMA Negeri Pakusari ya. Dan saya yakin dari kelas 10, 11, 12 kalau mereka belajarnya seperti ini, mereka pelan-pelan dari onderdil memahami onderdil, dari memahami sentence dengan benar dulu, baru mereka pelan-pelan ke verb modifikasi.
code modification, maka nanti mereka akan punya confidence yang lebih baik. Dan akhirnya baru ke kosakata. Jadi pelan-pelan nanti kita juga ke kosakata dan reading. Thank you anak-anak ya. Sekali lagi saya ucapkan thank you so much for today. Saya akhiri ya, sudah tidak terasa kita bersama sudah 1 jam. 1 jam tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Before we end, any question? No. Iya? No? Oke, kalau tidak ada, bisa dulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa langsung ke anunya ya, dicoba di linknya.